Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Baik teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Kita masuk ke bulan keberapa ini? Keempat ya? Keempat. Masuk ke episode ke-7. Alhamdulillah, dari kurang lebih 13 episode yang mau kita bahas. Sekarang malam ini kita akan membahas mengenai seni rumah tangga ala Nabi dengan Zainab binti Jahash. Kalau sebelumnya kita sudah membahas rumah tangga Nabi dengan Zainab juga, tapi Zainab binti Huzaimah. Masih ingat? Kemarin kita bahas tentang Zainab binti Huzaimah. Sekarang kita bahas Zainab binti Jahash. Tunggu ya. Ini dulu set yang di Instagram dulu. Ya baik, kita mulai saja pembahasan pada malam hari ini. Nah, siapa itu Zainab binti Jahash? Jadi latar belakang dari keluarga Zainab binti Jahash, ayahnya adalah Jahash bin Ri'ab. Dia adalah seorang bangsawan dari suku Asad. Nah, meskipun tidak berasal dari suku Quraisy, tapi keluarga Zainab ini sangat dihormati juga dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Arab. Jadi kan selama kita bahas ya dari istri-istri yang sebelumnya biasanya banyak dari suku Quraisy, beliau dihormati dan lain sebagainya. Nah, untuk Zainab ini, Zainab binti Jahash ini juga termasuk golongan keluarga bangsawan yang dihormati. Tapi qadarullahnya bukan berasal dari suku Quraisy. Ibu Zainab bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Nah, beliau adalah bibi kandung dari Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi Zainab binti Jahash ini memiliki kekerabatan dengan Nabi. Kebetulan ibunya adalah bibi dari Nabi Muhammad, begitu ya. Nah, sosok dari Zainab itu bagaimana teh? Nah, sosok dari Zainab binti Jahash itu beliau memiliki sifat yang mandiri. Terus sosok yang bijaksana, berwibawa dan punya karakter kuat. Dia juga cantik dan berpenampilan anggun, beriman, ahli ibadah dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kalau misalkan yang menonjol banget nih dari Ibunda Zainab binti Jahash itu memiliki rupa yang cantik. Beliau juga berpenampilan anggun dan beliau juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kalau misalkan nanti pusing nih, istri Nabi kan ada banyak. Terus buat kita ngapalinnya gimana? Nah, kalau misalkan ingat aja, oh Zainab itu istri yang paling berpenampilan anggun, ia juga cantik dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Juga di sisi lain, kenapa dia bisa punya kepercayaan diri yang tinggi? Yaitu karena beliau mandiri dan memiliki prinsip dalam kehidupannya tersebut. Lalu, nah ini juga udah kita bahas ya. Setiap bulan 2 kali diingetin gitu ya. Sirah Nabawi, jadi silsilah dari awal sampai akhir. Kita ini udah bahas dari sini di fase menikahnya aja. Di fase menikah dengan Khadijah, kemudian fase menikah dengan Aisyah, terus menikah dengan Hafsah, Zainab binti Huzaimah, ya, kemudian menikah dengan Ummu Salamah, kemudian nanti ini Raihanah kita tunda di belakang ya bersama dengan pembahasan Maryam. Nah, kita ada di sesi yang ini, menikah dengan Zainab binti Jahash pada tahun 627 Masehi, kurang lebih ketika usia Rasulullah 57 tahun. Jadi nanti yang kita akan bahas sirahnya atau kisahnya itu plotnya ada di sini. Sebelum adanya hadisul ifki atau sebelum terjadinya fitnah besar kepada Ibunda Aisyah. Kan waktu sesi Ibunda Aisyah kita udah bahas ya ujian rumah tangga Ibunda Aisyah, salah satunya ada fitnah besar kepada beliau. Nah, ternyata sebelum adanya fitnah besar itu sudah menikah dengan Zainab binti Jahash yang akan kita bahas hari ini, gitu ya.
Jadi, apakah Zainab binti Jahash itu dinikahi gadis sama kayak Aisyah? Tidak. Jadi Zainab binti Jahash itu dinikahi oleh Rasulullah ketika posisinya sudah menjanda. Jadi Zainab binti Jahash sudah janda, baru nanti nikah dengan Rasulullah. Suami yang pertama yang pernah menikah dengan Zainab binti Jahash itu namanya adalah Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah adalah suami pertama dari Zainab binti Jahash. Beliau atau mereka menikah saat usia Zainab kurang lebih 35 tahunan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya 20, 25 kan atau 28 gitu ya. Nah, untuk Zainab binti Jahash pada saat menikah dengan Zaid itu kurang lebih usianya 35 tahun dan pada saat itu Zaid bin Harisah usianya adalah 38 atau 40 tahun di sekitaran itu gitu ya, 38 sampai 40 tahun. Nah, kenapa sih silsilah pernikahan Zaid dan Zainab ini? Jadi ada kisah menarik. Kalau misalnya kita bahas Zainab binti Jahash itu ada kisah menarik tentang pernikahannya dengan Zaid bin Harisah. Dan itu akan kita bahas malam ini. Jadi dulu tradisi jahiliyah atau kaum kafir Quraisy dulu pernikahan adalah bagian dari tradisi gitu ya, bagi tradisi. Dan pada saat itu kalau kaum kafir Quraisy mau menikah itu dipandang dari status sosialnya. Jadi kalau misalkan akang teteh berasal dari keluarga yang sangat kaya, terpandang status sosial yang tinggi, itu kalau nikah sama status sosialnya yang rendah atau dari hamba sahaya misalkannya atau dari mantan budak itu tergolong apa ya kayak kok mau sih nikah dengan orang yang rendahan, nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kaum kafir Quraisy dulu tuh punya paradigma seperti itu. Jadi ketika ada kaum bangsawan yang menikah dengan kaum yang biasa-biasa aja itu bakal jadi bahan gunjingan, itu bakal jadi dihujat gitu ya sama orang-orang di sana. Jadi secara kok mau sih nikah dengan orang yang golongannya rendah atau kastanya rendah lah gitu. Itu tradisi zaman jahiliyah yang sangat kental di kaum kafir pada saat itu. Nah, pernikahan Zaid bin Harisah dan Zainab ini sebenarnya itu diinisiasi atau diusulkan oleh Rasulullah. Jadi pernikahan ini adalah bagian dari upaya Nabi untuk menghapus diskriminasi atau menghapus tradisi yang tadi, ngerti nggak? Jadi kan tadi ada tradisi nih, kastanya tinggi, itu kalau nikah sama kastanya rendah itu bakal jadi gunjingan, omongan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pernikahan Zaid bin Harisah dan Zainab ini, tujuannya itu direkomendasikan oleh Rasulullah untuk menghapus tradisi-tradisi tersebut. Karena Zaid bin Harisah itu adalah seorang mantan budak yang dimerdekakan. Sebenarnya nanti bukan budak secara utuh budak ya. Nanti kita jelaskan di slide yang selanjutnya. Zainab binti Jahash, sementara Zainab binti Jahash adalah wanita bangsawan gitu ya yang dihormati tadi. Jadi Rasulullah itu kayak menjodohkan atau bahkan ya udah deh Zaid ini menikah dengan Zainab. Nah, pernikahan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa dalam Islam kasta sosial, kalau misalkan kasta tinggi, kasta rendah itu nggak masalah kalau mau nikah. Intinya sih kayak gitu. Rasulullah itu mau menghapuskan tradisi kafir Quraisy yang status sosial itu dengan pernikahan Zaid dan Zainab. Nah, sebelum kita bahas pernikahannya bagaimana, terus kenapa bisa menikah dengan Nabi, kita harus tahu dulu nih Zaid bin Harisah itu siapa. Jadi sebenarnya Zaid bin Harisah itu nama lengkapnya itu bisa dibaca ya Zaid bin Harisah bin Syahril bin Ka'ab dan lain sebagainya. Ia berasal dari suku Kalb, itu adalah salah satu suku yang terpandang di Jazirah Arab gitu ya. Ayahnya Harisah adalah seorang orang yang dihormati di kaumnya tersebut. Tapi pada saat kecil Zaid bin Harisah ini pergi sama ibunya. Dan kodarullahnya ketika pergi, kalau bahasa zaman sekarang itu diculik lah. Jadi Zaid bin Harisah itu dibawa pergi oleh suatu kafilah berpisah dengan ibunya. Dan oleh penculik itu atau si kafilah yang menculik itu dijual jadi seorang budak, ngerti nggak? Jadi Zaid bin Harisah itu sebenarnya orang yang terpandang juga dulunya. Ayahnya juga dihormati, ayahnya juga dikagumi, ibunya, keluarganya juga dihormati lah gitu. Tapi saat Zaid bin Harisah kecil melakukan perjalanan dengan ibunya,
bahasa sekarangnya dia diculik sama penculik, dan oleh penculiknya itu dijual ke pasar menjadi seorang budak. Nah, pada saat Zaid bin Harisah ini dijajarkan dengan budak-budak yang lain, Zaid bin Harisah dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Ibunda Khadijah, ngerti nggak? Jadi Zaid diculik nih, dijual ke pasar. Nah, di pasar ketemu sama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini saudara juga sama Ibunda Khadijah. Nah, pada saat Ibunda Khadijah dan Rasulullah menikah, keponakannya ini, Hakim bin Hizam ini menawarkan, "Mangga Ibunda Khadijah, mau pilih budak yang mana? Ambil aja ke rumahmu," kata Hakim ini. Dan Ibunda Khadijah pada saat itu memilih Zaid bin Harisah. Akhirnya Zaid bin Harisah ada di rumahnya Rasulullah gitu ya. Nah, pada saat itu Zaid bin Harisah akhirnya dikasih oleh Khadijah ke Rasulullah nih, ada seorang budak dari Hakim, barangkali Rasulullah butuh. Akhirnya Zaid ini ikut-ikut ke Rasulullah, bantu-bantu dan lain sebagainya. Akhirnya Zaid tinggal di rumah Nabi kan, diajarin lah itu semuanya, ngebantu Rasulullah dalam segala hal. Itu Zaid bin Harisah. Nah, di sisi lain, karena orang tua Zaidnya khawatir, orang dipandang juga, itu nyari-nyari, aduh di mana Zaid ini gitu ya, kok Zaid nggak pulang-pulang, nggak ketemu-ketemu, kan dulu mah nggak ada medsos ya buat nyebarin ini orang hilang, nggak ada kayak gitu, nggak ada WA juga, nggak ada telepon dan sebagainya. Jadi kabar Zaid itu ketika udah dijual ya dari mulut ke mulut, harus nunggu dulu kafilah dagang yang lewat, lihat Zaid nggak atau gimana, jadi agak sulit ya, agak lama. Nah, pencarian itu kan memerlukan waktu sampai pada akhirnya keluarga dari Zaid ini tahu, oh Zaid ada di Jazirah Arab atau di Mekah, di keluarganya Rasulullah atau keluarganya Muhammad. Nah, begitu tahu posisi Zaid, keluarganya itu langsung nyusul ke rumahnya Rasulullah. Pada saat itu, Harisah, ayahnya Zaid itu ketemu sama Rasulullah dan menawarkan tebusan besar kepada Nabi. Jadi bilang, Nabi Muhammad atau wahai Muhammad, ini budak ini, yang Zaid ini, budak ini sebenarnya anakku gitu ya. Ya udah, aku tebus deh. Mau berapa kayak gitu. Terus kata seolah-olah ya, Zaid anakku tercinta, aku telah menempuh perjalanan panjang untuk menjemputmu. Aku dan ibumu merindukanmu setiap hari sejak kau diambil dari kami. Kami telah membawa tebusan yang besar untuk menebus Zaid gitu ya, karena posisinya itu pada saat itu jadi budak karena udah dijual gitu ya di pasar. Ayo pulang, kata bapaknya. Bapaknya ngajak pulang. Ayo pulang ke kampung, kan kita keluarga yang dihormati di kampung gitu ya. Sementara di sini kamu jadi seorang budak. Pada saat itu Rasulullah tuh nggak tiba-tiba nerima uang tebusannya, terus nggak tiba-tiba ngusir Zaid dari rumah, tapi Rasulullah cuman menyampaikan, ya udah, kalau misalkan Zaidnya mau dibawa pulang, tanya aja anaknya mau milih siapa, mau tinggal sama aku di sini atau mau ikut bapaknya pulang ke kampung, kata Rasulullah tuh kayak gitu. Akhirnya ditanya kan sama bapaknya, ayo pulang, aku udah siapin tebusan nih, kamu udah mau pulang nggak ke kampung? Nah, pada saat itu Zaid itu menjawab, ayah, aku tahu betapa besar kasih sayangmu. Aku juga merindukan kalian, tapi aku pengen di sini, telah menemukan seseorang yang bisa aku ikutin, intinya kayak gitu. Lalu ditanya lagi sama bapaknya, apakah kamu melupakan keluargamu gitu? Apakah kamu nggak mau pulang ke kampung? Kata ayahnya itu. Terus kata Zaid bilang, ayah, Nabi Muhammad bukan orang asing. Dia sudah aku anggap sebagai ayahku sendiri. Dia ngajarin aku dan lain sebagainya. Pada intinya, Zaid itu bilang, aku tidak akan memilih seseorang selain Muhammad. Beliau telah memperlakukan aku dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah kudapat dari siapapun, kata Zaid. Jadi ketika ayahnya datang jemput, udah siapin tebusan besar untuk ngebebasin Zaid dari perbudakan itu, mau dibawa pulang ke kampung halamannya dan kembali dihormati di kampung halamannya, tapi Zaid nggak mau. Zaid pengennya, aku pengen sama Nabi Muhammad aja di sini. Ya udah, bapak pulang aja ke kampung, aku biarin tinggal di sini sama Nabi Muhammad. Akhirnya pada saat itu Zaid bin Harisah tinggal kembali bersama Nabi, dan ayahnya menitipkan Zaid kepada Nabi Muhammad. Jadi kata ayahnya tuh ngeiklasin, oh ya udah, kalau misalkan anaknya mau seperti itu,
titip anakku ya ke Nabi Muhammad dititipin. Ya udah kalau misalkan Zaidnya mau tinggal di sini dan Nabi Muhammad nggak mau nerima uang tebusan ini, aku titipin aja anakku kepada Nabi Muhammad, kata ayahnya seperti itu. Nah, pada saat itu tidak lama dari sana, akhirnya Zaid bin Harisah dibebaskan dan diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah. Pada saat itu juga Zaid bin Harisah yang tadinya Zaid bin Harisah, jadi si nasabnya tuh ke Harisah, ke bapaknya yang tadi ngejemput, ketika diangkat anak sama Rasulullah, ya udah ini Zaid sebagai anak angkatku gitu ya. Nasabnya bukan ke Harisah lagi, tapi jadi Zaid bin Muhammad ke Nabi Muhammad. Namun ketika nantinya gitu ya, ketika Islam ada aturan bahwa kalau anak angkat nggak boleh nasabnya nyambung sama orang tua angkatnya, akhirnya kembali lagi jadi Zaid bin Harisah, ngerti nggak? Jadi pada saat waktu itu Zaid itu yang asalnya Zaid bin Harisah karena diangkat jadi anak angkatnya Nabi Muhammad, itu namanya jadi Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah lagi. Nah, akhirnya pernikahan Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahash ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan atas perintah langsung dari Nabi sebagai misi dari dakwah Islam. Gitu. Jadi asal muasalnya tuh sebenarnya Zaid emang bukan budak. Dia dihormati juga, cuman diculik, dijual ke pasar, jadi budak. Akhirnya pas nyampe Mekah tuh ya dia posisinya jadi budak gitu. Tapi karena jadi budaknya udah lama ya, dari semenjak dia remaja lah gitu ya sampai agak dewasa, sampai diangkat anak sama Rasulullah. Akhirnya ya dia dianggapnya berasal dari kasta perbudakan tersebut. Karena di jazirah Arab ada pemandangan status sosial yang tadi. Jadi kalau misalnya mau orang kaya ya nikah sama orang kaya lagi, budak nikah sama budak lagi. Jadi kalau misalkan ada orang nih yang kastanya tinggi nikah sama kastanya rendah atau kastanya budak, itu jadi perguncingan dan diomongin banyak orang. Untuk menutup itu, jadi Rasulullah merekomendasikan, wahai Zaid, gimana kalau kamu menikah dengan Zainab binti Jahash? Yang pada saat itu Zainab juga menjadi kerabatnya Nabi, kan tadi anaknya dari bibi Nabi juga, jadi masih saudaraan sama Nabi. Nikahlah dengan dia, tapi kan Zainab berasal dari yang kastanya terhormat lah gitu ya, kasta tinggi lah ibaratnya. Nah, Zaid ini karena dikenalnya dari dulu sebagai budak, jadi dianggapnya di mata orang Mekah itu tetap kastanya jadi kasta budak aja, kurang lebih kayak gitu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad datang ke rumahnya keluarga Zainab binti Jahash atau keluarganya Jahash ya gitu ya. Keluarganya sangat sumringah. Wah, ada Nabi nih datang ke rumah. Wah, jangan-jangan mau melamar seseorang nih di rumah ini gitu ya. Udah sumringah banget, diterima dengan baik dan lain sebagainya. Terus pada saat Rasulullah bilang, sebenarnya aku mewakili Zaid bin Harisah untuk melamar Zainab binti Jahash. Di situ keluarganya agak gimana gitu ya. Tahulah kan udah kental dengan tradisi, juga dia berasal dari kasta yang tinggi, dihormati. Tiba-tiba Rasulullah datang membawa lamaran dari seseorang yang dulunya budak. Kayak gitu. Jadi agak gimana sebenarnya keluarga Zainab awalnya bahagia ketika kedatangan Nabi. Namun saat mengetahui bahwa Nabi ingin melamar Zainab untuk Zaid, mereka muncul rasa kecewa. Kok bukan Rasulullah sih yang ngelamar? Kok malah Zaid sih dijodohin sama Zainab, kan kayak gitu. Zainab juga pada awalnya keberatan menerima lamaran tersebut ya, karena tadi ya tradisinya sangat kental, dan juga keberatan, kok aku harus nikah sama Zaid sih yang tadinya budak sih, kok gitu ya, agak kecewa dan agak nggak mau nerima lamaran dari Rasulullah tersebut. Akhirnya Nabi menasehati Zainab untuk menerima pernikahan ini sebagai bentuk ketaatan pada Allah. Dan pada saat kondisi galau seperti itu ya, namanya juga udah tradisi gitu ya, udah jadi budaya. Tiba-tiba Rasulullah datang ngajuin seseorang dari kastanya yang berbeda. Pada saat kegalauan itu akhirnya turunlah Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan,
akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah yang sesat. Jadi seolah-olah kan udah direkomendasi ini sama Rasul gitu ya. Apakah pantas bagi seorang perempuan mukmin menolak hal tersebut? Nah, dari sanalah akhirnya Zainab mantap, ya udah aku terima lamarannya Zaid bin Harisah. Mereka akhirnya menikah, Zainab dan Zaid bin Harisah ini. Dan sejak mereka menikah itu pasti ada gunjingan di sana. Kok Zainab mau sih nikah sama Zaid dan lain sebagainya ya, di tradisi kaum kafir Quraisy. Tapi pada saat itu juga sekaligus mematahkan tradisi yang turun temurun telah ada. Ternyata Islam boleh loh gitu ya, dari kastanya tinggi nikah dengan kastanya yang kurang gitu, atau dulunya seorang budak, ternyata boleh, dan gak ada larangan untuk menikah dengan yang beda kasta. Ya kayak gitulah kurang lebih, mematahkan dan sebagai misi dakwah. Dan akhirnya sejak pernikahannya Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahash ini, itu menghapus diskriminasi sosial yang terjadi pada saat itu gitu ya. Dan ini juga teladan langsung dari Nabi bahwa ini loh ajaran Islam gitu ya, buat ngajarin kalau misalkan kalian kaya itu nggak apa-apa juga gitu ya, kalau misalkan mau menikah dengan orang yang status sosialnya berbeda. Nah, pada saat itu akhirnya pernikahan Zaid bin Harisah dan Zainab ini berlangsung lah ya, udah berlangsung, tapi ternyata pernikahannya tidak berlangsung begitu baik. Karena apa? Yang pertama, adanya perbedaan latar belakang sosial di antara mereka. Nah, kalau misalkan kita ambil hikmahnya, memang pernikahan mereka memang mematahkan isu bahwa pernikahan itu nggak harus loh lihat status sosial gitu ya, nggak harus sama-sama kaya, nggak harus sama-sama miskin, tapi boleh yang kaya sama yang miskin gitu ya, dan lain sebagainya itu boleh. Tapi di sisi lain kita harus tahu juga ada ilmu yang namanya sekufu tadi kan. Kalau nikah harus sekufu. Salah satunya sekufu adalah berasal dari pola pikir yang sama atau kebiasaan hidup yang sama dan lain sebagainya. Kebetulan pernikahan Zaid bin Harisah dan Zainab ini dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya sama-sama taat gitu ya, solihah, taat kepada Allah, sahabat Nabi, kerabat Nabi, itu deket banget. Tapi ternyata Allah ngasih pelajaran lain ke kita dari pernikahan mereka. Zaid bin Harisah dan Zainab ini pernikahannya agak kurang nyaman karena adanya perbedaan latar belakang sosial. Zaid bin Harisah ini sebagai mantan budak yang dimerdekakan oleh Nabi, status sosial Zaid tetap menjadi tantangan bagi hubungan mereka. Zaid itu merasa kurang apa ya? Kalau jadi suami tapi berasal dari mantan budak itu kurang ada power gitu ya untuk menghadapi Zainab yang dari kalangan kasta atas yang lebih dominan. Jadi Zainabnya lebih dominan gitu ya di dalam keluarga, sementara Zaid bin Harisah itu merasa malu atau minder atau kurang powernya gitu ya di depan Zainab. Kalau lebih kayak gitu, dampaknya Zainab merasa lebih tinggi dari Zaid dari status sosialnya tersebut, dan perbedaan ini menjadi salah satu akar ketidakharmonisan rumah tangga mereka. Jadi sebenarnya nanti di akhir ya, ada beberapa pelajaran yang kita tahu, kita dapat dari pernikahan Zaid dan Zainab ini. Yang kedua, adanya perbedaan karakter antara Zainab dengan Zaid. Zainab itu memiliki kepribadian yang kuat, tegas. Dia tuh ya biasanya juga berasal dari status sosial yang tinggi, mudah berkompromi dan sebagainya. Sementara Zaid, meskipun ia adalah orang yang soleh, setia, tapi sifat Zaid itu lebih ke lembut, tapi kadang juga kurang merasa percaya diri kalau di depan istrinya, terutama karena perbedaan status sosial mereka. Jadi kayak sungkan gitu loh. Aku kan sebenarnya suami, kata Zaid itu, tapi gimana gitu ya, bingung juga karena istrinya lebih dominan, sementara Zaid kan lebih gimana, kurang percaya diri lah intinya. Dampaknya dari hal ini, Zaid merasa tertekan dalam hubungan ini karena Zainab sering menunjukkan sikap yang dominan dibandingkan dia, suaminya, dan yang membuat Zaid merasa rendah diri dalam rumah tangganya. Juga selain itu ada juga kurangnya rasa cinta, mungkin karena pernikahan mereka itu kan didasarkan karena perintah Rasulullah ya untuk mematahkan tradisi tadi. Mereka hanya ikut dan taat
kata Allah sama Rasulnya. Karena tidak ada cinta di awal dan kesesuaian emosional di antara mereka, akhirnya konflik di dalam hubungan itu lebih sulit diatasi. Eh, Akibatnya juga adanya pengaruh lingkungan dan tekanan sosial. Bayangin aja, dari tradisi yang melekat kuat, kalau yang kaya harus nikah sama yang kaya, kalau yang miskin harus nikah sama yang miskin, di antara tradisi yang sangat melekat itu, tiba-tiba ada satu pasangan yang mematahkan isu itu. Bayangin aja gimana jadi gunjingan satu jazirah Arab pada saat itu gitu ya. Kok Zainab mau sih nikah sama Zaid gitu ya? Kok Zaid mau sih, nggak tahu diri banget dia siapa kok nikah berani-beraninya sama Zainab binti Jahash. Bayangin tekanan sosial yang ada di antara mereka pada saat itu gimana? Karena mereka adalah pasangan pertama yang mematahkan tradisi tersebut. Tekanan sosialnya sangat tinggi, akhirnya tekanan sosial ini bisa mempengaruhi hubungan mereka di dalam rumah tangga. Pas Zaid keluar dihina mungkin sama orang kaum kafir Quraisy, pas Zainab keluar juga mungkin digunjingin sama ibu-ibu komplek. Ibu-ibu komplek di Jazirah Arab. Zainab, kamu kan dari kasta tinggi, kok mau-maunya nikah sama Zaid bin Harithah misalnya kayak gitu. Atau Zaid juga diomongin sama bapak-bapak. Kok kamu nggak tahu diri banget sih? Harusnya sadar diri dong. Kamu dari kasta mana? Kok berani-berani ya nikah sama Zainab binti Jahsh? Kurang lebih kayak gitulah ya, tekanan yang dialami oleh mereka semua. Mereka berdua. Akhirnya Zaid ini karena udah mulai nggak kuat, curhat sama Nabi Muhammad. Ya Allah, wahai Nabi, ternyata rumah tangga aku dan Zainab tidak baik-baik saja. Aku mengalami masalah ini, misalkan gitu. Nah, jawaban Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah itu, tahanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad ini tidak memihak salah satu pihak, tidak memihak ke Zainab, tidak memihak ke Zaid, tapi memberikan nasihat menjadi penengah di antara mereka. Kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena Zainab juga nggak nyaman, Zaid juga nggak nyaman, akhirnya adalah perceraian Zainab dan Zaid. Apakah perceraian suatu aib? Enggak. Tapi kalau misalkan kita lihat, ini adalah salah satu jalan keluar untuk menyelamatkan keduanya. Banyak banget pelajaran yang kita ambil dari peristiwa pernikahannya Zainab dan Zaid. Meskipun telah berusaha sabar, keduanya solihah, keduanya taat sama Allah, keduanya taat sama Rasulullah, tapi ada perbedaan itu dan ujian-ujian di kehidupan mereka. Akhirnya jalan terakhir adalah perceraian. Zaid menceraikan Zainab dengan cara yang baik-baik, sesuai dengan ajaran yang Islam. Dan perceraian ini terjadi tanpa adanya kebencian di antara keduanya atau bahkan dendam. Kenapa aku harus nikah sih sama Zaid? Kenapa sih aku harus nikah sama Zainab? Gak ada dendam sedikit pun di antara mereka. Dan ini dijadikan sebagai solusi terbaik untuk keduanya. Coba apa yang diambil dari peristiwa pernikahan mereka? Yang pertama, Islam itu ngajarin kalau misalkan pernikahan lawan kasta itu boleh. Mau kaya miskin, mau miskin sama kaya, atau dari kasta mana aja itu nggak jadi masalah. Yang kedua, tapi kalau misalkan mau menikah dengan yang kastanya berbeda, kita harus melihat apakah kira-kiranya pasangan itu bisa sekufu atau enggak. Nah, salah satu sekufu adalah perbedaan latar belakang, cara berpikir gitu ya, saling menerima atau enggak, sifat mana yang paling dominan, dan sifat mana yang bisa menerima gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ternyata kalau Allah sediakan perceraian itu bukanlah suatu aib kalau memang kasusnya untuk menyelamatkan keduanya. Jadi kalau misalkan sekarang nih ada yang pernah mengalami cerai dan sebagainya, ya cerai itu bukan suatu aib, tapi jalan keluar untuk bebas dari permasalahan. Apakah Zaid dan Zainab itu orang yang berdosa atau enggak taat sama Allah? Enggak kayak gitu kan. Mereka itu sahabatnya Rasul, bahkan keluarganya terdekat Rasul. Apakah perceraian menjadi suatu aib bagi mereka? Enggak, tapi jadikan solusi. Dan pas perceraian juga mereka enggak nyimpan dendam satu sama lain, melainkan lebih taat lagi sama Allah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kisah pernikahan Zaid dan Zainab ini menjadi beberapa faktor ya yang bisa kita pelajari. Oh ternyata boleh loh kalau mau nikah lintas kasta gitu ya. Terus kalau mau nikah lintas kasta ternyata kita harus lihat nih
apakah sepupunya bisa diterima atau enggak dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, oh ternyata kalau misalnya dalam kasus-kasus tertentu yang selama itu sesuai dengan syariat, bisa loh kita bercerai gitu ya. Karena bercerai juga bukan suatu aib, tapi salah satu hal yang Allah sediakan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Gitu. Akhirnya Zainab dan Zaid bercerai. Kemudian, nah pada saat perceraian ada, Allah itu nurunin surat Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Di sini isinya salah satunya nasihat untuk Zaid untuk mempertahankan istrinya yang tadi, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah sementara engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Jadi ketika nih plot twist kisah dari Allah, ketika Zaid itu datang ke Rasulullah curhat keluarganya, wahai Rasulullah, ternyata Zainab dan aku keluarganya nggak bisa bertahan begitu lama. Apa yang harus aku lakukan? Ternyata Rasulullah itu udah punya spilan dari Allah gitu ya, bahwa nanti Zainab akan menjadi salah satu istri dari Rasulullah. Jadi ketika Zaid itu curhat, Rasulullah itu udah tahu bahwa nanti Zainab itu jadi istrinya beliau. Tapi beliau bilang, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah sampai waktunya tiba. Intinya kayak gitu. Plot twist banget ya, plot twist banget. Jadi ketika Zaid itu curhat, sebenarnya Rasulullah tuh udah tahu, seandainya Rasulullah mau berkata, wahai Zaid, sesungguhnya nanti ketika kamu milih bercerai juga Zainab akan aku nikahi. Nggak kayak gitu, tapi Rasulullah nggak bilang kayak gitu. Rasulullah bilang, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi secara nggak langsung ngajarin, kalau misalkan sekarang kita punya pasangan yang ternyata soleh atau solihah, tapi tetap kita nggak nyaman dengan dia, ada salah satu hal lah yang membuat kita nggak nyaman dengan kehadiran dia sebagai pasangan kita, berarti setidaknya kita harus tahanlah terus dan bertakwa sama Allah sampai mungkin kata Allah cerai, ya sudah, berarti itu memang takdirnya. Keren ya? Tuh pernikahan dari Zaid dan Zainab. Terus ada lanjutannya. Maka ketika Zaid telah selesai mengurus istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengannya agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak angkat mereka. Pelajaran lagi nih. Zaid kan tadi dikisahkan Zaid adalah anak angkatnya Rasulullah. Bahkan namanya aja udah jadi Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah lagi. Nah, ketika Zaid menceraikan Zainab, terus Allah perintahkan bahwa, wahai Rasulullah, nikahi Zainab ketika sudah bercerai dengan Zaid. Pada saat itu juga mematahkan tradisi bahwa anak angkat itu sama kayak anak kandung. Jadi selain dari tradisi yang menikah satu kasta tadi di kaum kafir Quraisy jahiliyah pada saat itu, ada juga kebiasaan yang menganggap bahwa anak angkat itu sama kayak anak kandung. Jadi kayak misalnya sekarang keluarga A ngambil anak gitu ya, itu udah dianggap sebagai anak kandung, statusnya anak kandung, hubungannya anak kandung, semuanya pokoknya hubungannya anak kandung. Nah, ketika ini Zainab udah diceraikan oleh Zaid yang tadinya anak angkat Rasulullah, tiba-tiba Zainab nikah sama Rasulullah, itu mematahkan bahwa sebenarnya anak angkat itu nggak sama statusnya sama kayak anak kandung. Bayangin aja, udah satu jazirah Arab tahu kalau Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Nabi Muhammad, sampai kauniyahnya tuh dikenal sebagai Zaid bin Muhammad, anaknya Nabi Muhammad. Terus dia nikah dengan Zainab yang beda kasta, terus udah gitu cerai, pas masa idah selesai dinikahin oleh Rasulullah yang notabene itu adalah ayah angkatnya Zaid bin Harisah. Bayangin aja sejajah Arab itu ributnya kayak gimana. Oh kok bisa sih gitu ya nikah sama mantan istri anak angkat sendiri, yang pada saat itu anak angkat sudah dianggap sebagai anak sendiri. Kayak gitu. Jadi kok bisa sih nikah sama mantan istrinya anak angkat? Kata Islam ya boleh, kenapa enggak? Kayak gitu. Jadi secara nggak langsung Allah tuh pengen ngajarin anak angkat tuh nggak sama kayak anak kandung gitu. Jadi jangan disama-samain. Toh kalau misalkan sekarang mantan istri anak angkat
nikah sama bapak angkatnya itu pun boleh kata Islam. Tapi kata tradisi zaman dahulu Jazirah Arab itu nggak boleh karena sama kayak nikah dengan anak sendiri ya, karena anak angkatnya udah dianggap sebagai anak sendiri, kurang lebih kayak gitulah. Dipatahkan lagi tradisinya oleh ajaran Islam. Setelah masa idah selesai, Rasulullah akhirnya datang ke rumah Jahash untuk melamar Zainab. Wahai Zainab, Allah menyuruhku untuk menikahimu. Ada di Quran surah apa? Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi kami nikahkan engkau dengannya agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Apabila anak angkat itu telah selesai mengurus keperluannya, maksudnya udah bercerai, udah selesai masa idah dan lainnya, dan ketetapan Allah itu pasti terlaksana. Dilihat aja Qurannya, dibaca. Inilah kisah dari Zaid dan Zainab. Lalu kenapa? Sekarang kalau misalnya nanya lagi, lalu kenapa Nabi Muhammad mau nikah sama Zainab binti Jahash? Ya alasannya karena tadi menghapus tradisi jahiliyah yang tadinya anak angkat itu sama kayak anak kandung, ini dipatahkan ketika Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahash. Ya, terus pernikahan ini menegaskan bahwa hukum Allah itu lebih tinggi daripada tradisi nenek moyang. Yang kedua itu karena taat atas perintah Allah, ya jelas udah dicantumin di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Ahzab ayat 37, bahwa ya udah Nabi Muhammad ketika Zaid udah bercerai dengan Zainab, kamu nikahilah dia. Karena udah perintah Allah, ya udah nikah, nggak ada alasan lain kan. Karena ketaatan kepada perintah Allah akhirnya dilakukan. Yang selanjutnya bahwa menegaskan bahwa Rasulullah tidak bertindak atas kehendak pribadi dan juga memutuskan bahwa Zaid bin Muhammad tadi hilang kauniahnya, balik lagi ke Zaid bin Harisah. Kan asalnya dikenalnya Zaid bin Muhammad gitu ya. Muhammadnya dinasabkan, Zaidnya dinasabkan kepada Muhammad. Tapi setelah kejadian ini nasabnya balik lagi ke ayah aslinya, yaitu ke Harisah. Jadi Zaid bin Harisah. Juga menunjukkan martabatnya Zainab binti Jahash, bahwa dia adalah salah satu perempuan yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan pernikahannya aja tercantum di dalam Al-Quran. Juga menghapus stigma perceraian buat kita kaum muslim. Kan kita juga suka nganggap ya, oh itu perceraian, jadi seseorang yang telah menjadi duda atau menjadi janda itu seolah-olah negatif. Padahal di sisi lain perceraian adalah salah satu jalan yang Allah sediakan untuk keluar dari pernikahan yang kurang nyaman atau toksik bahkan ya di sana. Kurang lebih kayak gitu, menghapus stigma dari perceraiannya. Nah, terselenggalah pernikahan dengan Zainab binti Jahash dengan Rasulullah. Sebagaimana tradisi Nabi sebelumnya, ya maharnya sederhana aja. Tapi ada salah satu yang istimewa dari pernikahan resepsinya Nabi dengan Zainab. Nah, pernikahan resepsi dengan Zainab itu sampai Rasulullah memotong kambing untuk perayaan gitu ya, atau resepsi dari pernikahannya. Dalam walimahnya dengan Zainab, Nabi itu apa ya, kayak nyuguhin makanan gitu ya, ada roti, ada daging kambing dan hidangan sederhana lainnya. Jadi setiap 10 orang dipanggil ke rumahnya Nabi, ayo makan walaupun anehnya walaupun nggak gitu banyak tapi cukup gitu ya untuk semua tamu yang datang. Nah, para sahabat akhirnya hadirlah dalam prosesi resepsi itu gitu ya, resepsi pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahash. Dan untuk memberikan doa kebahagiaan dan sebagainya, kayak kondangannya Nabi sama Zainab binti Jahash. Tapi ada satu hal lagi nih yang di-highlight di proses pernikahannya Nabi dengan Zainab. Pada saat itu, karena acara resepsi sebagaimana biasanya, tamu-tamu yang udah makan itu nggak lihat waktu gitu ya. Ada yang sampai berjam-jam diam di rumah Nabi, ada yang sambil ngobrol, padahal urusan mereka tuh sudah selesai. Padahal makanannya juga udah habis gitu ya, tapi para sahabat itu lupa waktu, malah ngobrolin kemana-mana, diam di rumah Rasulullah. Nah, Allah tegurlah pada saat itu juga di Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi tanpa
diizinkan untuk makan tanpa nunggu-nunggu waktu masaknya. Tapi kalau misal kamu diundang, ya masuk gitu ya. Tapi kalau misal udah selesai makan, keluar. Jadi nggak usah lama-lama gitu tuh. Tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepada kamu untuk menyuruh kamu pulang. Dan Allah tidak malu untuk menegurmu untuk pulang. Jadi di Quran Surah Al-Ahzab ayat 53 ini, itu secara nggak langsung negur, nyuruh para sahabat buat pulang. Bayangin aja Rasulullah ngadain resepsi buat Zainab, pas nikah sama Zainab kan masih pengantin baru lah ya, Nabi sama Zainab. Terus tiba-tiba para sahabat itu nggak belum mau pulang gitu ya, tetap ngobrol, tetap ya diskusi di sana gitu di rumah Nabi. Pada saat itu Nabi juga malu nyuruh para sahabat pulang, kan masa mau diusir, iya kamu pulang gitu ya, aku kan ini udah resepsinya gitu, pulang-pulang, nggak mungkin kayak gitu. Rasulullah malu menegur mereka. Akhirnya Allah yang menegur langsung lewat Quran surah Al-Ahzab ayat 53, kalian orang-orang beriman pulang aja. Nah pada saat itu Rasulullah menyampaikan kembali ayatnya. Akhirnya para sahabat pulang seketika. Jadi segala proses dari awal pernikahan Zainab dengan Zaid, terus pernikahan Zainab dengan Rasulullah, bahkan ke tamu-tamu resepsinya aja, itu ada di dalam Al-Quran. Hebat ya. Kita masuk ke fase berumah tangganya. Nah, apa sih fase rumah tangga antara Nabi dengan Zainab? Yang pertama, itu keistimewaan Zainab sebagai istri Nabi. Ya, Zainab ini menjadi salah satu kompetitor yang paling kuat untuk Aisyah dan Hafsah. Ingat kan kisah yang kemarin-kemarin, Aisyah dengan Hafsah gimana cemburunya? Dan Zainab ini menjadi kandidat kuat untuk dicemburui. Tapi karena Zainab ini punya kepercayaan diri yang tinggi, dengan lantang Zainab itu berbicara, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian sendiri, aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit. Keren kan? Ya siapa juga istri-istri Nabi yang pernikahannya itu disuruh langsung oleh Allah selain Zainab binti Jahash. Sehingga kepercayaan diri Zainab sangat tinggi. Kalau misalkan Aisyah atau Hafsah cemburu, Zainab dengan lantang berbicara, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, tetapi aku dinikahkan oleh Allah dari langit. Kan dicatat semua ya dari proses pernikahannya dengan Zaid, itu perintah Rasulullah. Kemudian konflik dengan Zaid gimana? Pada akhirnya Allah tuh ngasih plot twist bahwa nanti Zainab akan menikah dengan Rasulullah. Bahkan di resepsinya aja ada dalam Al-Quran. Akibatnya ya percaya dirinya sangat tinggi gitu ya yang dimiliki oleh Zainab binti Jahash. Juga beliau memiliki kepribadian yang kuat dan rasa percaya yang tinggi tadi. Juga Zainab memiliki hubungan yang kompleks dengan istri Nabi lainnya, terutama dengan Aisyah. Saya nggak akan mengisahkan ulang ujian-ujiannya, contohnya dalam ingat nggak pada saat kita berkisah mengenai Aisyah, ada satu momen di mana Rasulullah mengunjungi Zainab yang minum madu, ingat nggak? Jadi pada saat itu Rasulullah ke rumahnya Zainab minum madu terus-menerus seperti itu. Terus akhirnya karena Aisyah dan Hafsah cemburu, pada saat Rasulullah udah pulang dari rumah Zainab, terus misalkan mengunjungi Aisyah atau mengunjungi Hafsah, mereka berkompromi. Aduh, Rasulullah kok bau mulut sih? Kok bau sesuatu nih yang gak enak gitu ya. Sehingga Rasulullah itu, oh ini tadi aku makan madu di rumahnya Zainab binti Jahash. Padahal mah Aisyah sama Hafsah cemburu aja. Gara-gara Rasulullah sering makan madu di rumahnya Zainab. Sampai Rasulullah itu bilang, ya udah, kalau nggak nyaman buat Aisyah sama Hafsah, aku nggak akan minum madu lagi nih. Aku nggak akan makan madu lagi di rumahnya Zainab binti Jahash. Itu lagi-lagi ditegur sama Allah, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang aku halalkan? Kan madu halal, kenapa kamu haramkan hanya untuk menyenangkan istri-istrimu gitu ya. Pada saat itu kan udah diceritain ya, pada saat momen Aisyah, dilihat aja. Pada saat itu, nah itu salah satunya ujian kehidupannya gitu, yang saling yang saling apa tuh ya, yang saling cemburu lah.
Aisyah, Hafsah itu jadi satu geng. Nah, kalau misalkan Zainab itu satu gengnya sama Ummu Salamah yang kemarin. Ummu Salamah ceplas-ceplos kan kemarin, terus Zainab juga punya kepercayaan diri yang tinggi. Ummu Salamah sama Zainab jadi satu geng, Hafsah sama Aisyah jadi satu geng. Kayak gitu. Saudah di mana? Saudah mah di rumah aja, kalem ya. Kurang lebih kayak gitulah. Sementara Zainab binti Huzaimah itu sudah meninggal dunia. Kita udah bahas ya istri-istri yang lain. Nah, selanjutnya juga eh kelembutan Nabi dalam menghadapi Zainab yang kebetulan mandiri gitu ya, tegas dan sebagainya. Juga rasa hormat yang tinggi dari Zainab kepada Nabi. Nah, ujian pernikahannya yang tadi ya persaingan dengan istri-istrinya. Jadi ya tadi Aisyah dan Hafsah itu menganggap bahwa Zainab binti Jahash adalah saingan kuat. Wah, dia juga keluarga terpandang nih. Terus nikahnya juga ada resepsinya. Terus nikahnya juga disuruh sama Allah lah dan lain sebagainya. Itu jadi bikin istri-istri yang lain agak cemburu kepadanya. Apalagi Rasulullah rutin minum madu di rumahnya Zainab binti Jahash. Itu yang memacu api cemburu di Aisyah sama Hafsah. Kurang lebih kayak gitu. Tapi lagi-lagi ketika mungkin serangan itu ada ke Zainab, Zainab dengan lantang bicara, Allah menikahkan aku dengan Rasulullah dari atas langit. Sedangkan kalian dinikahkan oleh keluarga kalian sendiri. Jadi nggak ada apa-apalah, nggak ada apa-apanya gitu ya. Kalian dinikahin oleh keluarga sendiri. Aku dinikahin langsung sama Allah loh. Semua hal yang terjadi padaku ada di Al-Quran loh kayak gitu. Kurang lebihnya itu persaingan dengan Aisyah, dengan Hafsah. Apakah persaingan ini sehat? Ya sehat karena ya kayak gitulah biasanya perasaan wanita ya ada aja cemburunya. Juga ujian dari keberadaan tamu yang tidak peka tadi, yang pas resepsi tamu-tamunya nggak mau pulang, ditegur lagi sama Allah lewat ayat gitu. Dan juga ujian pernikahannya sih kurang lebih karena pernikahannya menghapus tradisi jahiliyah tadi ya. eh Saat Zainab binti Jahash menjadi mantan istri dari anak angkatnya Rasulullah, kemudian menikah dengan bapak angkatnya Zaid gitu ya, itu status Zainab itu dipergunjingkan sekali. Kritik sosial yang dihadapi oleh Zainab pada saat itu banyak sekali gitu ya. Bahkan setiap Zainab keluar itu pembicaraan pasti ada, kok mau sih gitu ya mantan istri anak nikah sama bapaknya gitu dan lain sebagainya, itu masih ada. Itu ujian dari pernikahan Zainab binti Jahai. Sama ujiannya yang tadi ya, yang kayak yang pas minum madu itu yang udah pernah dijelasin di kisahnya Ibunda Aisyah. Sampai pada saat ada kecemburuan itu, proses kecemburuan yang nggak pernah selesai, Rasulullah kan yang menjauhkan diri dari istri-istrinya itu loh, yang 29 hari. Nah itu. Tapi pada saat peristiwa hadis Suif yang Aisyah kena fitnah, nah pada saat Aisyah kena fitnah, walaupun Zainab dan Aisyah itu kayak apa ya, kayak beda kubu gitu ya, karena Hafsah dengan karena Zainab binti Jahash dengan Ummu Salamah, Hafsah dengan Aisyah gitu ya, beda kubu. Tapi pada saat peristiwa fitnah besar kepada Aisyah terjadi, justru Zainab lah yang mendukung Aisyah. Rasulullah pernah nanya sama Zainab, wahai Zainab, menurutmu tentang kabarnya Aisyah yang lagi rame nih gimana? Terus Zainab cuma jawab, aku nggak tahu hal buruk apa yang ada di diri Aisyah selain kebaikan. Kata Zainab tuh kayak gitu. Aku nggak tahu hal buruk apa yang ada di diri Aisyah kecuali kebaikan ya Rasulullah. Dia justru mendukung. Padahal kan sempat cemburu-cemburuan gitu ya sama Aisyah sama Hafsah. Tapi enggak kok, pada saat Aisyah tertimpa fitnah besar, hadis Suif itu Zainab mendukungnya. Nah, Zainab ini punya saudara. Nah, saudaranya Zainab, Hamnah binti Jahash, itu mendukung fitnahnya. Jadi justru saudara dari Zainab, saudara sendiri itu justru bilang kalau Aisyah memang berzina atau memang Aisyah berselingkuh gitu, justru mendukung itu. Tapi kalau Zainabnya sendiri ya malah bilang kalau Rasulullah, aku tidak melihat keburukan apapun yang ada di aku tidak melihat keburukan apapun yang ada di dalam diri Aisyah kecuali kebaikan, kata Zainab. Terus hikmahnya apa teh dari ujian rumah tangga ini ya?
taat pada Allah dan lain sebagainya sih bisa dibaca. Tapi salah satu hal yang ada di dalam diri Zainab adalah bagaimana dia tawakal banget sama Allah gitu ya. Pada saat dia mau nerima lamaran Zaid, padahal mah nggak mau gitu ya di dalam hatinya, tapi karena kata Allah kok nolak sih gitu ya, laki-laki mukmin yang datang padamu akhirnya diterima. Terus karena kondisi keluarganya kurang nyaman, tapi Zainab tetap jalanin sampai akhirnya Zaid yang menceraikan dia. Terus ketika udah diceraikan tetap bertahan, akhirnya nikah sama Rasulullah, digunjing lagi sama status sosialnya dan lain sebagainya. Pokoknya ini kayak apa ya? Kayak menghadapi badai dari luar gitu. Semua gunjingan, semua hinaan dari orang tuh dari pas awal nikah sama Zaid itu emang gede sampai ke nikah sama Rasulullah juga masih ada. Itu sih kuatnya ujian pernikahan dari Zainab binti Jahsh dan Rasulullah, terutama tentang mematahkan tradisi-tradisi yang sudah sangat kental di kaum kafir Quraisy. Bagaimana akhir kisah dari Zainab? Akhir kisah dari Zainab sebelum wafatnya, Zainab itu menyumbangkan hampir seluruh hartanya untuk amal. Juga memenuhi sabda Nabi bahwa istri yang paling cepat menyusul beliau di akhirat adalah yang paling panjang tangannya. Jadi karena ingat hadis itu, uh, Zainab saat kondisinya kurang sehat, beliau memberikan seluruh hartanya di amal. Zainab binti Jahash wafat pada tahun kurang lebih 20 Hijriyah di masa pemerintahannya Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan diperkirakan usianya pada saat wafat itu kurang lebih 53 atau 55, dan Zainab dimakamkan di pemakaman Baqi. Bahkan Umar bin Khattab lah yang sendiri memimpin sholat jenazah dari Zainab binti Jahash sebagai penunjukan kehormatan besar umat Islam kepada Ummul Mukminin. Jadi tipe istri seperti apa teh Zainab itu? Ya Zainab adalah tipe istri yang soleh, mandiri, dan memiliki karakter yang kuat. Rasa percayanya diri tinggi, sama tawakalnya yang sangat luar biasa. Kalau kata Allah A, ya dijalanin. Walaupun dia dihina sana sini, walaupun dia punya gunjingan sana sini, tapi dia punya keyakinan kuat. Oh ini kata Allah, ya udah mau nggak mau, suka nggak suka aku jalanin. Kayak gitu. Terus tipe rumah tangga apa yang dijalanin oleh Zainab binti Jahash ini? Nah, rumah tangganya menghadapi, ya sabar sih, intinya sabar buat nanggepin orang-orang yang ada di luar, sama ya paling drama-drama dari cemburunya Aisyah sama Hafsah. Gimana tipsnya untuk rumah tangga zaman now? Intinya ada komunikasi, saling menghormati gitu ya satu sama lain. Contohnya di mana saling menghormati satu sama lain, ya kayak tadi ketika menikah dengan Zaid bin Harisah yang statusnya beda, tapi Zainab tetap melayani suaminya dengan baik. Cuman ya itu, Zainabnya agak dominan, Zaidnya agak kurang percaya diri, jadi kurang nyaman di dalam rumah tangganya gitu. Jadi intinya ya menikahlah dengan orang yang sekufu. Sekufu itu sebenarnya apakah sekufu? Nggak mungkin teh antara kasta yang kaya sama kasta yang mungkin kasta yang kurang gitu ya. Sebenarnya bisa aja, tapi kan tergantung orangnya. Apakah kalau kan Zaid tadi lebih lemah lembut, terus merasa kurang percaya diri di depan istrinya. eh Zainab juga dominan dan lain sebagainya. Coba kalau misalkan Zainabnya agak bisa nggak terlalu dominan, terus Zaidnya bisa agak powerful gitu ya di depan istrinya, itu pasti bisa aja. Cuman ya ini kan kisah, namanya juga kisah untuk pembelajaran bagi kita bahwa nanti ada kok orang soleh yang bercerai juga. Kurang lebih kayak gitu hikmahnya buat kita. Nah, ini kata Zainab yang selalu dibanggakan oleh beliau. Aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit, dan aku bangga menjadikan hidupku untuk taat kepadanya, berbagi kepada sesama, dan setia kepada Rasulnya. Ini adalah kata-kata ketika Aisyah dan Hafsah udah agak gimana gitu ya cemburunya, pasti Zainab bilang kayak gini, kalian dinikahkan oleh orang tua kalian sendiri, aku dinikahkan oleh Allah. Nggak ada yang bisa ngalahin kalau itu mah ya, semuanya udah ada di Al-Quran. Jazakumullahu khairan. Itulah kisah rumah tangga dari awal sampai akhir Zainab binti Jahash dan Rasulullah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mau curhat juga boleh. Pertemuan ini tutup dengan materi ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan pekan depan tentang Juwairiyah ya.
pertemuan depan tentang Juwairiyah. Kalau Juwairiyah pasti nanti ada singgung-singgungnya ke perang. Ya, begitu. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanya atau enggak. Ada nggak yang mau nanya? Nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah. Kita masuk nanti ke episode selanjutnya. Di tanggal berapa tuh? Ada yang tahu pertemuan kita selanjutnya tanggal apa? Tanggal berapa? Nih, Zainab binti Jahash tanggal 11 Januari kita ya. Terus Juwairiyah binti Al Haris itu tanggal 25 Januari. Jadi kita akan bahas apa? Rumah tangganya Juwairiyah binti Al Haris itu tanggal 25 Januari di jam yang sama. 1 bulan 2 kali kita berkisah. Oh ini nih, izin bertanya teh, sejauh mana istri boleh berbeda argumen dengan suami? Apakah istri harus selalu setuju dengan apapun kata suami? Sebelum menikah, saya merasa percaya diri dengan apapun keputusan yang saya buat. Tapi setelah menikah, saya seperti kehilangan jati diri karena saya tidak berani berbeda pendapat dengan suami. Sebenarnya kalau misalkan berbeda pendapat dengan suami ya boleh-boleh aja teh, karena istri juga butuh suami juga butuh dari kita gitu ya, saran ataupun pertimbangan terkait beberapa hal dari kita. Jadi kalau misalkan sekarang nih berbeda sejauh mana ya, kalau misalkan nggak krusial-krusial banget ya boleh sih berdebat dengan suami, kayak misalkan aku sukanya kayak gini, kamu mau kayak gimana, itu berdebat, tapi nanti di akhir harus disimpulkan. Itu terkait dengan komunikasi suami istrinya sih, kayak misalnya sekarang nih tentang keuangan, mau nabung di mana atau mau dipakai apa keuangan, misalkan suami pengennya ini, istri pengennya ini, ya udah disampaikan satu-satu, terus nanti diambil jalan tengah, suami maunya apa, istri maunya apa, nanti di akhir ya mau nggak mau itu ambil keputusan suami sih. Setelah tapi suami yang baik harusnya menimbang-nimbang apa saran dari istrinya, kayak gitu, kayak misalkan suami mau ngeluarin uang 2 juta. Terus kata istri, ini nggak bisa nih ngeluarin 2 juta. Kita cukupnya 1 juta aja. Nah, nggak bisa serta-merta pertimbangan suami langsung nggak boleh. Harus 2 juta aja dikeluarkan saat ini juga tanpa mempertimbangkan si istri itu pendapatnya gimana. Suami yang baik itu biasanya membuka diskusi terus memutuskan hasil berdasarkan hasil diskusi dengan istrinya. Jadi apakah berdebat dengan suami boleh? Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan sekarang kita kehilangan jati diri akibat nggak mau berdebat dengan suami, mungkin itu masalah komunikasi yang harus diselesaikan. Coba saran saya saat anak-anak tidur atau ada waktu untuk berdua, ngobrol sama suami tentang segala hal unek-unek yang ada di dalam diri istri sama ada di dalam diri suami. Jadi kita bisa buka bareng-bareng tuh. Soalnya kalau misalkan nggak ngobrol, pernikahan nggak ngobrol ya gimana kita mau menjalani ke depan gitu. Jadi saran saya coba pelan-pelan buka komunikasi dengan suami ya, cari waktunya, entah itu pas anak-anak tidur 5 menit 10 menit dulu gitu, nggak langsung setengah jam materi yang berat, enggak, 5 menit 10 menit dulu, besoknya ngobrol lagi pelan-pelan kayak gitu teh, insya Allah bisa ya. Bagaimana menyebut Izin bertanya teh, contoh sifat dominan Zainab itu kayak gimana? Saya masih bingung dengan sifat dominan. Jadi merasa ya apa ya? Kalau dominan itu kayak misalnya Zainab itu ya sifat dominan. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi si istri itu lebih powerful dibandingkan suaminya. Intinya kayak gitu. Jadi kata Zainab, ini harus kayak gini. Eh Zaidnya ngikut. Terus kalau misalkan kata Zainabnya, aku maunya kayak gini sih, terus Zaidnya ikut gitu, jadi Zaidnya lebih lemah lembut dan nurut aja, sementara istri yang ngatur-ngatur semua gitu ya tanpa ada, jadi koamnya Zaid itu merasa aduh aku nggak berani nih sama Zainab gitu ya, sementara Zainabnya yang sepowerful itu, kurang lebih kayak gitu sih teh sifat dominan. Bagaimana menyebutkan bahwa kita sekufu agama dengan dia teh? Misalnya teh calon kuliahnya di timur dan agamanya yang masya Allah. Sedangkan kita rasanya belum pantas karena agamanya belum semasya Allah dia. Sebenarnya sekufu itu tentang bagaimana saling menerima sih. Saya udah pernah bahas di feed, dicari aja. Katanya menikah itu harus sekufu. Terus di sana jawabannya
ada sepupu itu kayak gimana. Jadi sebenarnya sepupu itu bisa dilihat dari berbagai macam hal, dari kekayaan kah, dari latar belakang kah, dari keilmuan kah, sebenarnya kayak gitu. Apakah harus selalu sama? Sebenarnya sepupu itu bukan harus selalu sama, bisa beda, tapi tergantung bagaimana mereka itu saling menerima. Kayak misalkan calonnya sekarang kuliah di Timur Tengah, kita nggak kuliah di Timur Tengah nih, bahkan agamanya aja agama dasar gitu ya, baru tahu dasar. Terus gimana? Apakah kita nggak sekufu? Bisa aja sekufu kalau misalkan calon suaminya yang Timur Tengah itu mau ngajarin ke calon istrinya, dan si calon istrinya nggak minder, tapi mau belajar dari si calon suaminya. Jadi si calon suaminya juga nggak merasa tinggi, mau ngajarin ke istri. Si istrinya nggak merasa rendah karena nggak punya ilmu, tapi justru jadi semangat buat belajar. Misalnya asalnya si suaminya di sini, terus si istri di sini ilmu agamanya, tapi karena si suaminya nggak sombong, istrinya mau belajar, akhirnya mereka berusaha untuk sekufu. Jadi pernikahan itu tentang mengupayakan sekufu itu sih sebenarnya, walaupun tadi ya status sosialnya berbeda dan sebagainya. Tapi ya kurang lebih kayak gitulah, terkait dengan bagaimana saling menyesuaikan diri satu sama lain, walaupun latar belakangnya berbeda atau apa. Nah, masalahnya di Zainab dengan Zaid, itu Zainabnya lebih dominan, terus Zaidnya juga pemalu, kurang ambil power di dalam keluarga. Akhirnya karena status sosialnya yang juga berbeda, latar belakangnya berbeda, dan mereka itu nggak bisa dipersatukan, nggak mau gitu ya, bukan nggak mau sih, nggak mampu nyampe gitu, nggak mampu nyampe. Zaidnya lemah lembut, Zainab overpower, akhirnya ya gitu ya rumah tangganya. Apakah berarti mereka nggak soleh? Mereka soleh solehah kok, cuman memang sebagai contoh aja ya buat kita bahwa memang ada kondisi rumah tangga yang begitu. Kalau Rasul ketika marah dan benci dengan seseorang saking parahnya itu kayak apa? Rasulullah itu kalau benci sama orang nge bahkan nggak nunjukin bahwa dia benci, nggak ada hal tertentu yang Rasulullah benci. Terus gimana gitu sikapnya? Nggak ingat, nggak ada kisah tentang Wahsy. Wahsy itu pokoknya ada di satu perang lah, ada satu perang. Nah, saudaranya Rasulullah yang namanya Hamzah itu ngebunuh beberapa orang dari keluarganya Hindun, ayahnya, suaminya, adiknya gitu ya kalau nggak salah. Itu meninggal semua. Nah, Hindun yang punya dendam akhirnya menyuruh seseorang yang namanya Wahsy untuk membunuh Hamzah. Hamzah itu saudaranya Rasulullah. Nah, ketika perang lain, Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy. Bahkan Rasulullah itu melihat Hamzah itu dibuka bagian jantungnya, terus jantungnya itu bahkan dimakan sama Hindun. Saking sakit hatinya Hindun itu karena dibunuh keluarganya sama Hamzah padahal lagi perang. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Hindunnya masuk Islam, Wahsinya masuk Islam. Padahal Hamzah udah dibunuh, dimutilasi, jantungnya dimakan, sampai segitunya itu saudaranya Rasulullah. Apakah Rasulullah benci dan dendam kepada mereka? Tentu aja ada sakit hati ya. Sakit hati, kesel dan sebagainya. Rasulullah cuma bilang, "Wahai Wahsi, aku menerima keimananmu dan aku bersaksi bahwa kamu setelah beriman kepada Allah, tapi setiap aku melihat mukamu, aku teringat dengan Hamzah." Udah bilang kayak gitu aja Rasulullah ke Wahsi. "Wahai Wahsi, aku menerima keimananmu, tapi setiap aku melihat mukamu, aku teringat dengan kondisi Hamzah yang dimutilasi itu, yang dimakan jantung dan sebagainya." Akhirnya Wahsi sadar, oh baik Rasulullah gitu ya. Jadi ketika ada Rasulullah, Wahsi agak mundur gitu ya, agak kurang mendekat dengan Rasulullah untuk mengamankan hati Rasulullah gitu pada saat itu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya Rasulullah benci tuh nggak, aku benci sama kamu, nggak kayak gitu, cuman bilang aja, "Wah sih maaf ya gitu ya, aku teh keingetan terus sama Hamzah, gimana tuh." Terus kata Wahsinya, "Oh iya, maafin ya Rasulullah gitu ya, dulu aku masih kafir." Akhirnya Wahsi agak mundur dikit. Terus juga ingat nggak ketika Rasulullah sholat di depan Ka'bah, terus ada kaum kafir Quraisy mengumpulkan semua kotoran, entah itu kotoran manusia dan kotoran hewan, terus dibanjurin gitu atau ditumpahkan ke kepalanya Rasulullah pada saat sedang sholat. Terus mereka tertawa-tawa. Rasulullah nggak balas itu kok, karena Rasulullah ya kalau sebenci-bencinya ke kaum kafir Quraisy yang berperilaku seperti itu, Rasulullah nggak langsung ngebunuh, nggak langsung ngehina. Jadi
ungkapan bencinya Rasulullah tuh ya kayak gitu ya, cuman ngedakwah dan lain sebagainya. Teh kok Rasulullah bisa kayak gitu kan, hatinya udah dibersihin waktu usia 4 atau 5 tahun. Waktu di Bani Sa'ad ada malaikat Jibril yang membelah dada Rasulullah, membersihkan semua kotoran di dalam hatinya. Jadi rasa benci itu seperti menghilang. Kalau misalkan kita manusia kan bencinya masih ada ya, tapi ya coba sabarlah dalam menghadapi benci itu ya. Kurang lebih kayak gitu sih Teh. Maaf topik jika bertanya pacaran kan haram, tapi untuk zaman sekarang kan mengenai pacaran itu seperti hal biasa. Tapi kebanyakan orang pacaran berakhir menikah dan bahagia. Menurut Teteh keadaan itu seperti apa ya Teh? Ya pacaran tetap tetap haram walaupun sekarang jadi hal biasa. Ingat nggak kata Rasulullah lagi di zaman dulu, di zaman nanti gitu, di akhir zaman kita memegang keimanan itu ibaratkan bara api di tangan kita. Semakin kita pegang keimanan, semakin panas rasanya. Karena apa? Karena keimanan itu semakin asing, sementara kemaksiatan itu sudah menjadi hal yang biasa. Kalau sekarang lihat yang pacaran biasa ya udah ada di akhir zaman. Bukan berarti orang-orang yang pacaran itu udah berarti dihalalkan oleh Islam, enggak. Statusnya tetap sama, enggak boleh. Cuman ya karena udah biasa, orang-orang udah terbiasa maksiat, akhirnya yang dosa jadi biasa, yang iman justru nggak biasa gitu, aneh dan asing bagi orang-orang mukmin. Itu tadi yang disampaikan Rasulullah, ketika akhir zaman nanti kita tetap beriman itu ibarat pegang bara api di tangan kita. Semakin kita beriman, semakin panas apinya. Tinggal dipilih mau dilepaskan, berarti kita terjerumus ke dalam hal-hal yang biasa dosa itu, atau mau tetap dipegang walaupun panas. Teh, tapi kan ada yang pacaran yang bahagia, ya semua ada hisabnya. Kalau ikutan akademi pranikah itu nanti dijelasin semua ada hisabnya. Memang bisa menikah lalu lewat jalur pacaran itu dan bahagia, tapi semua ada hisabnya kan. Kita punya pilihan buat ta'aruf atau kita punya pilihan buat pacaran. Nah, pilihan itu yang akan nanti diperhitungkan di yaumil hisab. Oh, kamu jalurnya jalur mana nih? Pernah pacaran ngapain aja? Apa yang dilakukan di dalam pacaran itu ada hisabnya. Beda dengan orang yang milih ta'aruf. Oh, aku milih ta'aruf ya Allah. Ya udah, semua pilihan hidup manusia itu akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya masing-masing. Terserah, itu nggak usah dipikirin ya. Kalian mau ikutan yang hal dosa jadi biasa atau mau tetap pegang bara api tadi walau panas, terserah. Dan setiap pilihan hidup itu pasti ada hisabnya. Mau milih yang mana, terserah. Dan kita akan bertanggung jawab dengan hisab kita masing-masing. Begitu. Berarti kita boleh menghindari seseorang karena kalau melihatnya teringat betapa perilakunya pernah nyakitin kita. Boleh, Rasulullah juga begitu. Tapi jangan berarti kita bencinya terus-menerus. Kita coba maafin, tapi untuk Untuk agar nggak kasuat-suat atau teringat lagi masalahnya, lebih baik menghindar. Bukan berarti memutus tali silaturahmi, tapi untuk menjaga hati kita. Masya Allah, terima kasih. Iya, Teteh sama-sama. Ini ada di Q&A juga ya. Teh nanya pertanyaan lain boleh nggak? Boleh Teh. Mengenai sikap kita terhadap orang yang sekitar yang pacaran harus gimana ya Teh? Kalau misalkan kita mau bersifat ke orang yang pacaran cukup diingetin aja sih Teh. Kayak misalkan tapi nggak harus langsung ya, karena cara berdakwah kan nggak harus pacaran haram. Nggak harus kayak gitu. Ya udah, kok tanya aja dulu kok pacaran sih gitu ya. Seru ya pacaran atau gimana? Misalnya nggak harus langsung ngejudge pacaran itu haram, gini kamu adalah dosa, dan nggak usah. Karena kalau misalnya semakin gitu semakin dikerasin, semakin ngejauh, semakin anti kritik. Ya udah kita misal ada postingan tentang pacaran dikirim ke dia atau apa, terus tanya juga dianya apakah mau menerima seperti ini lagi dari saya atau enggak. Kalau misalkan ternyata cara kita mengganggu bagi dia, ya sudah, kita kan udah ngingetin. Tugas kita tuh cuma ngingetin, nggak boleh maksa orang buat melakukan sesuatu. Kayak misalkan, kan pacaran nggak boleh, kamu harus putusin sekarang juga. Apa hak kita menyuruh dia? Lebih baik ingetin aja. Kalau misalnya ternyata dia merasa terganggu, ya sudah, kita kan udah ngingetin. Tugas kita sebagai manusia, nanti ketika Allah tanya, kamu nggak ngingetin temen kamu? Udah ya Allah, udah diingetin, tapi dianya nggak nyaman. Udah ya Allah, udah diingetin, tapi dianya nggak mau lagi. Misalnya kayak gitu, ya udah, kita terbebas dari hukuman nggak ngingetin teman kita sendiri. Tapi untuk merubah apakah dia pacaran atau enggak, wallahu alam. Itu kembali ke diri masing-masing dia gitu ya.
Teh di zaman yang sekarang ini mengenai sikap kita terhadap percayalah Al-Quran, percaya gimana sih? Teh di zaman yang sekarang ini mengenai sikap kita terhadap percayalah Al-Quran, sikap kita bagaimana ya Teh? Percayalah Al-Quran, maksudnya orang-orang nggak percaya Al-Quran. Itu sih kembali lagi ke tiap orang ya, mau baca Al-Quran atau enggak. Kalau misalkan mau mulai dakwah, ya udah kayak misalkan menyampaikan bukti-bukti yang ada di Al-Quran terus disampaikan kepada orang-orang. Misalkan di ini ada laut yang beda jenis tapi masih bersatu, kan ada ya di Al-Quran kan kayak gitu. Terus fenomena alam yang ada di Al-Quran apa, kayak pertumbuhan janin juga ada di Al-Quran, dibuktiin sama sains gitu kan bisa, untuk membuktikan bahwa Al-Quran, terlepas dari dia percaya Al-Quran atau enggak, itu ada di diri masing-masing. Karena itu kan ada di rukun iman ya. Kalau misalkan dia orang Islam, ya udah seharusnya mempercayai Al-Quran. Karena ada di rukun iman, iman kepada Al-Quran. Kalau dia nggak percaya Al-Quran, apakah dia muslim atau enggak gitu. Itu kan kembali ke diri dia masing-masing. Yang penting daripada mikirin orang dulu, lebih baik mikirin diri sendiri deh. Kitanya udah percaya belum Al-Quran teh penunjuk hidup? Terus kalau misalnya kita udah percaya, udah sering dibaca belum? Artinya apa? Sirohnya apa gitu ya? Kalau misalkan kitanya belum ke sana, ya udah daripada mikirin orang, oh, harus percaya Al-Quran, harus percaya, kitanya aja belum paham, lebih baik kita dulu, baru nanti ngajarin dikit-dikit ke orang. Gitu teh. Teh izin nyambung pertanyaan sebelumnya tentang agama calon yang Masya Allah dibandingkan kita. Jika posisinya kebalikan gimana ya Teh? Apakah nanti dalam rumah tangga bisa saling sama-sama belajar atau istrinya boleh mengajari suami? Istri boleh ngajak suami ke kebaikan kok. Nggak ada aturan bahwa suami yang harus ngajarin, istri juga bisa. Asalkan apakah si calonnya mau menerima kita mengajari dia atau enggak gitu. Yang banyak kasusnya adalah ketika istrinya udah paham, suaminya belum, terus suaminya merasa koamnya terendahkan ketika dia harus belajar sama istri. Makanya harus ditanyain dulu pas taruh, kasih pertanyaan kalau misalkan nanti kita belajar tentang ini, kebetulan aku tahu ilmunya, apakah kita mau bisa belajar bareng atau enggak. Kalau ternyata dianya nggak bisa, itu akan sulit ke depannya. Tapi kalau ternyata dia bisa, insya Allah akan mudah. Teh aku mahasiswa semester 3 udah ikut kajian pranikah, terus insecure karena dibilang masih semester 3 udah belajar. Gak harus insecure, itu persiapan. Gini ya, kalau mau kerja aja ada sekolahnya, dari SD sampai kuliah, terus kehidupan rumah tangga yang seumur hidup, nggak ada sekolahnya, nggak boleh kita belajar pernikahan. Kalau misalkan sekarang kata orang, kok udah kuliah semester 3 udah nih belajar tentang nikah sih, ya nggak apa-apa, karena nggak diajarin di sekolah. Sementara usianya udah pantas untuk menikah. Terus kalau misalnya nggak sekarang, mau kapan lagi belajarnya? Yang penting niatnya benar, juga jangan pikirin apa kata orang. Karena terus-menerus mikirin kata orang itu nggak akan pernah selesai. Yang penting kita fokus sama tujuan kita apa, tergantung nanti orang lain mau ngomong apa tentang kita, ya udah terserah, itu tanggung jawabnya dia sama Allah. Kita mah tetap fokus aja sama apa yang kita lakukan. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita tutup oh udah nih. Teh izin tanya, kalau sudah nikah 5 tahun tapi keluarga belum punya tujuan nikah gimana ya Teh? Terkadang untuk samain pemikiran atau komunikasi sama suami, ini ada di bab bikin visi misi rumah tangga. Bikin visi rumah tangga itu banyak caranya. Yang pertama, misalnya suami punya tujuan apa di keluarga kita, itu bisa jadi misi keluarga. Yang kedua, misalkan istri punya tujuan apa di dalam hidupnya, itu bisa jadi visi misi keluarga. Atau yang ketiga, misalkan kita rembukin bareng-bareng, suami istri rembuk berdua, kira-kira rumah tangga kita mau dibawa ke arah mana. Kalau masih bingung, ada cara yang keempat, kira-kira kita sering diujinya di bidang apa. Karena barangkali ujian yang datang terus menerus pada kita itu adalah misi hidup yang harus diselesaikan. Kayak misalkan ujiannya dari dulu keluarga, ujiannya dari dulu pengasuhan, ya barangkali kita harus berkecimpung di dunia itu sebagai tujuan rumah tangga. Gitu Teh. Jadi harus digali dulu sama suami istrinya. Teh, pernikahan Zaid dengan Zainab berapa lama? Teh punten, ini ada pertanyaan yang kelewat.
Kalau misalkan pernikahan Zaid dengan Zainab kurang lebih 3 sampai 5 tahunan ya. Tuh, pertanyaan yang terlewat yang mana? Pertanyaan yang terlewat yang mana tuh? Sudah. Sudah ya? Sudah dijawab. Oke, alhamdulillah. Dah, kita ketemu lagi di tanggal 25 tentang seni berumah tangga Nabi dengan Zuwairiyah. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.